sebenarnya kebahagiaan itu datang dari Tuhan yang tidak dibeli, yang tidak dapat kita dengarkan melalui psikiatri atau khotbah-khotbah semata. Tetapi kebahagiaan dan sukacita itu berasal dari Tuhan yang mendiami hatimu masing-masing. Saudara-saudara amang inang yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana mungkin amang pendeta saya bersuka cita? Sampai sekarang ini aku masih sakit, dan mungkin sakitku inilah yang membawa aku kepada kematian. Bagaimana mungkin aku bersuka cita amang pendeta kalau orang sudah menikah? Jangankan menikah, aku mengenal perempuan, mengenal laki-laki pun belum pernah merasakan gitu, Pak Pendeta. Bagaimana aku merasakan seperti orang-orang kalau kebahagiaan mereka itu mereka sudah bekerja, mereka sudah mendapatkan jodoh, bahkan mereka sudah marpahopu. Tetapi sampai sekarang ini standarnya apa yang menjadi kebahagiaan sukacitaku di dalam kehidupanku? Kita sering selalu melihat fokus kepada diri kita tentang kebahagiaan kita. Apa yang belum menjadi dapat atau bagian kita, ini selalu menjadi keluh kesah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara amang inang yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada tahun 1870, seorang lawyer, pengacara di Chicago yang bernama Horatio Gates mengubah sebuah lagu yang berjudul It Is Well My Soul. Lagu yang sudah dimengerti dan lagu yang sudah diterjemahkan ke dalam semua bahasa mungkin, dan bahkan kita juga orang Batak sudah diterjemahkan lagu tersebut. Tahukah kita, saudara-saudara amang inang, bahwa kisah lagu It Is Well My Soul ini menjadi inspirasi kepada setiap orang. Ternyata dalam kesusahan pun harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Lagu ini lahir dari kisah tragis yang dia alami. Dia memiliki seorang istri yang bernama Anne dan seorang anak laki-laki dan 4 orang perempuan. Pada tahun 1870 ia kehilangan anak semata wayangnya karena demam berdarah DBD. Tentu kehilangan anak laki-laki, maaf kepada amang inang yang mungkin mempunyai anak laki-laki atau tidak mempunyai anak laki-laki. Mungkin kehilangan anak laki-laki ini adalah tercambuk bagaimana perasaannya, apalagi anaknya ini adalah anak satu-satunya laki-laki dan 4 perempuan. Dan ini membuat hati daripada Horatio sangat terpukul karena anaknya meninggal karena DBD. 1 tahun kemudian terjadi The Great Chicago Fire yang membuat hampir semua asetnya terbakar. Mago anak bawana, dia kehilangan anak laki-lakinya dan dia juga mengalami kehilangan harta miliknya di dunia ini. Sehingga hatinya terpukul. Terpukul hatinya karena harta duniawinya juga sudah hilang. Tetapi dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan dan dia tidak mau putus asa atas apa yang dia alami dalam kehidupannya. Dan mereka sekeluarga bersama istri Anne dan ke-4 putrinya berencana mengadakan kunjungan ke Eropa dalam sebuah misi kekristenan. Tetapi karena satu dan lain hal, karena masalah pekerjaan, Horatio Gates tidak jadi berangkat. Dan yang berangkat adalah ke-4 putrinya dan bersama istrinya si Anne. Dan dia mengatakan, aku akan menyusul kamu kemudian jika urusan bisnisku telah selesai. Dan mereka pun berangkat. Di tengah perjalanan, kapal yang membawa mereka tenggelam dan menghanyutkan istrinya Anne dan ke-4 putrinya. Dan itu didengarkan oleh Horatio. Dan dia mendengarkan, dan kapal itu adalah kapal yang membawa istri dan ke-4 putrinya.
Dan ini membuat hatinya sangat terpukul. Beberapa hari kemudian, dia mendapatkan sebuah telegram dari istrinya. Isinya adalah selamat sendirian, yang mengatakan bahwa hanya istrinya yang selamat. Dia akan menjemput istrinya. Dia akan menjemput istrinya dengan kapal yang berbeda tetapi sama tujuan. Dan dia mendapatkan informasi di laut inilah istri anak-anaknya tenggelam. Dan keempat anaknya tenggelam. Laut inilah yang memakan nyawa daripada anak-anak daripada Anne dan Horatio. Ketika dia melihat laut itu, dia menangis. Dia melihat bagaimana laut itu memakan putrinya. Dan dalam perjalanan itu, dalam kesedihannya dan dalam tangisnya, dia mengatakan, "It is well, my soul." Dan dia mengatakan dalam lirik yang pertama, "When peace like a river attend my way, when sorrow like sea below roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul." Coba kita nyanyikan dulu dalam bahasa Batak. Dung sonang rohak. Sonang do di pasonang tong rohako. Sonang do. Ketika menderita, ketika dalam kesusahan, bahkan kita katakan kehilangan apa yang dia miliki, yang mungkin kita katakan ini adalah pemberian Tuhan. Ini dia mengatakan, "Di pasonang do rohaku tok-tong." Beberapa hari kemudian, mereka membuat kesaksian dan menyatakan bahwa mereka itu sebenarnya tidak kehilangan anak-anak mereka. Tetapi mereka berkata, mereka hanya berpisah sementara untuk orang-orang yang mereka kasihi. Yaitu anak mereka yang meninggal karena DBD dan juga putri mereka yang meninggal karena tenggelamnya kapal yang mereka naiki. Saudara-saudara, amang inang yang kukasihi dalam Yesus Kristus, lihatlah ketika engkau diarahkan untuk bersuka cita, ketika engkau diarahkan untuk bergembira, fokusnya adalah bukan dirimu, bukan karena apa yang kau miliki, yang kau dapatkan dari dunia ini, tetapi fokusnya adalah Tuhan Allah akan memberi rasa syukur, rasa berterima kasih, rasa gembira kepadamu jika engkau dapat menerimanya. Amin.